Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TIB 2, kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tema renungan saat ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kasih adalah kebutuhan paling mendasar dalam hidup setiap manusia. Sejak kecil seseorang membutuhkan penerimaan, perhatian dan pelukan kasih dari orang-orang terdekatnya. Namun sangat disayangkan, di dunia ini masih banyak kasih yang diberikan dengan syarat. Kasih jika berprestasi, kasih jika berhasil, kasih jika memenuhi harapan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada kisah seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun di Malaysia menjadi gambaran yang menyedihkan. Ia mengakhiri hidupnya karena hanya mendapatkan peringkat 2 di kelasnya, bukan peringkat 1. Padahal nilainya sangat baik. Bagi banyak orang itu adalah prestasi yang membanggakan. Namun bagi dirinya, kegagalan menjadi nomor 1 dianggap sebagai kehancuran. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sejak kecil ia dibesarkan dalam tekanan. Kasih dari orang tuanya diukur dari prestasi. Ia merasa dirinya berharga hanya jika menjadi juara. Ketika gagal memenuhi standar itu, ia merasa kehilangan identitas dan kasih sayang. Betapa berat hidup seseorang jika harus terus-menerus membuktikan dirinya layak dikasihi. Seringkali tanpa sadar, banyak orang tua, guru, bahkan pasangan hidup melakukan hal yang sama. Kita memberi penghargaan saat seseorang berhasil, tetapi dingin saat mereka gagal. Kita memuji saat mereka menang, tetapi menjauh saat mereka jatuh. Kasih seperti itu bukan kasih sejati, melainkan kasih yang bersyarat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kasih Tuhan berbeda sama sekali. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya, kasih Tuhan tidak berubah karena keadaan kita. Tuhan tidak mengasihi kita hanya saat kita berhasil. Ia tetap mengasihi saat kita gagal, jatuh, lemah, bahkan saat kita berdosa. Kasih Tuhan bukan berdasarkan prestasi, melainkan berdasarkan anugerah-Nya. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih itu di kayu salib. Ia rela mati, bukan saat kita sempurna, tetapi justru saat kita masih berdosa. Itu berarti nilai hidup kita di mata Tuhan tidak pernah ditentukan oleh ranking, jabatan, kekayaan, atau pujian manusia. Nilai hidup kita ditentukan oleh kasih Allah yang besar.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bagi para orang tua, renungan ini menjadi pengingat penting. Anak-anak membutuhkan kasih lebih dari sekedar tuntutan. Mereka perlu dibimbing, didisiplin, dan diarahkan. Tetapi semuanya harus dibungkus dengan kasih. Jangan sampai anak merasa bahwa ia hanya dicintai saat berhasil. Bagi siapapun yang hari ini merasa gagal, kecewa, atau tidak cukup baik, ingatlah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dunia mungkin menilai berdasarkan pencapaian, tetapi Tuhan memandang hati dan tetap memeluk anak-anaknya. Mari kita belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi, dengan tulus, setia, dan tanpa syarat. Karena kasih seperti itulah yang memulihkan jiwa dan memberikan harapan baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan tidak bersyarat. Ajar kami untuk tidak menilai diri sendiri maupun orang lain hanya dari prestasi dan keberhasilan. Tolong para orang tua agar dapat mengasihi anak-anak dengan bijaksana dan penuh kelembutan. Pulihkanlah hati setiap orang yang terluka karena tuntutan hidup. Biarlah kami hidup dalam kasih-Mu setiap hari, ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kelompok atau kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami. Berikanlah kebijaksanaan-Mu pada para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah. Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong agar mereka mampu menemukan jalan keluar. Bagi mereka yang mengalami lemah fisik, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa sembahyang kami kepada Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.